adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tendi. Di sini kakak sebagai tutor biologi ya, SMA. Nah, kali ini kakak akan membahas materi mengenai sistem ekskresi. Materi ini ada di kelas 11 ya. Oke, kita tulis dulu judulnya. Nah, sistem ekskresi. Di bab ini banyak sekali nanti yang akan kakak bahas, tapi kita rangkum dulu untuk subbabnya. Jadi kita nanti bahas yang pertama itu ada pengertian, yang kedua itu ada organ, sistem ekskresi, yang terakhir nanti kita bahasnya tentang gangguan. Nah, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu pengertian. Ini ya, pengertian dari sistem ekskresi. Nah, ekskresi itu apa sih, Kak? Kita tulis dulu. Nah, jadi yang dimaksud dengan ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, tapi melalui osmoregulasi namanya. Nah, ada dua poin yang sangat penting di sini yang perlu adik-adik tahu, yaitu tentang zat sisa dan juga osmoregulasi. Oke adik-adik, tentang zat sisa ya. Nah, zat sisa ini terdiri atas beberapa macam zat. Yang pertama itu ada air, yang kedua ada garam mineral, yang ketiga itu ada urea, asam urat, terus ada amonia, dan yang terakhir ini salah satu contohnya adalah CO2 ya. Jadi kalau misalkan ada zat yang dikeluarkan dari tubuh dan mengandung komponen ini merupakan zat dari hasil proses ekskresi gitu ya. Nah, gitu. Selanjutnya, apa sih itu Kak? Pengertian dari osmoregulasi. Kalau osmoregulasi adalah pengaturan zat pelarut dan terlarut dalam tubuh ya. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik makan terlalu banyak garam, jadi intinya makan yang asin-asin terlalu banyak, nanti tubuh akan merespon dengan melakukan osmoregulasi untuk menstabilkan kondisi zat yang ada dalam tubuhnya, seperti itu ya. Oke, itu yang namanya osmoregulasi, dan tadi zat sisanya ini ya. Nah, selanjutnya nanti kakak akan jelaskan juga apa saja sih organ-organ yang terlibat di dalam sistem ekskresi ini. Kita hapus dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang organ-organ ekskresi. Jadi organ ekskresi itu ada 4 ya, adik-adik.
ekskresi ini nanti dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada kulit, yang kedua ada hati, terus paru-paru, yang terakhir ada yang namanya ginjal. Nah, jadi ada 4 ya, kulit, hati, paru-paru, dan juga ginjal. Untuk mengingatnya, kakak punya singkatan dari keempat ini, namanya kulihat, pagi ya, adik-adik. Jadi kulit, hati, paru-paru, dan ginjal. Jadi kalau misalnya adik-adik lupa, bisa ingat singkatan ini gitu. Oke, kita lanjutkan ke penjelasan dari masing-masing organnya. Pertama dari mulai kulit. Nah ini ya, jadi kulit kenapa sih disebut sebagai organ ekskresi? Kulit merupakan organ yang mengekskresikan keringat ya. Nah, yang namanya keringat tentunya di dalamnya banyak kandungan zat-zatnya. Apa saja sih komposisinya? Kita tulis juga komposisi dari keringat. Komposisi dari keringat itu yang pertama, keringat pastinya mengandung garam. Kenapa gitu Kak? Karena kalau kalian misalkan sedang olahraga dan keringat itu kena mulut kalian ya, nah pasti akan terasa asin. Makanya yang namanya keringat itu pasti mengandung garam. Nah selanjutnya keringat juga mengandung urea, selanjutnya air, dan sisa metabolisme dari sel ya. Gitu untuk komposisinya ini. Selanjutnya kakak akan membahas tentang struktur dari kulitnya. Oke, kita gambar di bawah saja. Oke, ini gambar dari kulitnya. Nah, yang namanya kulit itu memiliki 3 lapisan. Ini namanya lapisan epidermis. Yang ini adalah dermis. Yang terakhir yang paling bawah itu adalah hipodermis ya. Oke, jadi ada 3 lapisan. Terus Kak, yang paling atas, kalau misalnya kita lihat kulit sendiri, itu kita lihat ada yang namanya rambut ya. Nah, ini rambut nih. Kita gambarkan dulu rambutnya. Oke, ini ceritanya rambut ya. Nah, rambut, yang namanya rambut pasti memiliki ini akar rambut, dan di pinggir atau di sebelah sininya ini ada kelenjar, namanya kelenjar minyak ya. Oke, kelenjar minyak. Fungsinya untuk apa? Untuk melumasi bagian batang dari rambut kita, gitu ya.
Selanjutnya ada yang namanya pori-pori. Nah, keringat. Nah, ini kelenjar keringat. Tentunya sesuai namanya ya, sebagai penghasil keringat. Jadi keringat kita itu ditampung di sini dan dikeluarkan melalui yang namanya pori-pori ya. Nah, ini pori-porinya, ini kelenjar keringat. Nah, gitu. Terus kita langsung masuk ke lapisan yang kedua, yaitu dermis. Di dalam dermis ini lapisan kulit kita itu sudah mengandung atau memiliki saraf ya, sehingga kalau misalkan kita dicubit, kita gambarkan sarafnya, akan terasa sakit kalau misalkan dicubit sampai sini. Nanti untuk pokok bahasan saraf ada babnya khusus ya, kita bahasnya untuk sistem ekskresi saja. Nah, yang bagian terakhir ini adalah jaringan atau lapisan dari hipodermis. Hipodermis itu mengandung banyak lemak di sini ya. Mengandung banyak lemak, dan di sini juga ada yang namanya pembuluh darah ya. Sehingga yang dilewati pembuluh darah pasti kalau misalkan terluka itu akan merasakan sakit. Beda halnya kalau misalkan yang luka itu hanya epidermis saja, itu tidak akan kita rasakan yang namanya sakit gitu ya. Nah, ini struktur dari kulit gitu. Jadi gimana sih dihasilkannya keringat, yaitu di kelenjar keringat. Nah, timbul pertanyaan nih adik-adik, gimana sih keringat itu bisa terbentuk? Nah, itu ada mekanismenya. Nanti akan jelaskan di pokok bahasan selanjutnya ya. Kita hapus dulu ini papan tulisnya penuh. Oke, kita hapus dulu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang mekanisme dari pembentukan keringat. Nah, ini mekanisme pembentukan keringat. Jadi untuk mekanisme pembentukan keringat ada dua ya sebenarnya. Ketika suhu tubuh kita tinggi dan ketika suhu tubuh kita rendah. Kakak akan bahas dulu yang ketika suhunya itu tinggi ya. Nah, kita tandai merah biar simbolnya panas gitu ya. Suhunya tinggi. Nah, bila suhu tinggi ya, maka apa yang terjadi ya? Kalau misalkan pertama suhu badan tinggi gitu ya, tentunya akan mengakibatkan suhu dari darahnya itu juga tinggi ya. Suhu darahnya juga ikut naik gitu. Nah, kenaikan suhu badan dan suhu darah akan mengakibatkan yang namanya fase kedua, vasodilatasi, atau dalam bahasa Indonesia adalah pelebaran pembuluh darah. Nah, jadi pelebaran pembuluh darah. Ketika pembuluh darahnya melebar, apa sih yang terjadi? Terjadilah proses pengeluaran keringat. Ya, ketika pembuluh darah melebar, keringat keluar. Dan tentunya kalau misalkan ketika suhu tinggi ya,
otomatis epidermis bagian kulit paling luar itu akan mengalami panas. Nah, fungsi dari keringat itu adalah untuk mendinginkan epidermis. Nah, ini keringat yang keluar akan mendinginkan apa tadi? Epidermis ya. Yang panas. Nah, kok bisa gitu Kak? Ya, bisa gitu karena ketika gini contohnya ketika kita merasakan atau setelah olahraga gitu ya, setelah olahraga terus ada teman kita nih pegang tubuh kita yang keringetan, pasti dia merasakan suhu tubuh kita dingin. Karena apa? Karena kita mengeluarkan keringat. Nah, keringat itu akan mendinginkan lapisan epidermis yang asalnya itu panas gitu ya. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Bila suhunya itu, nah di sini ya, bila suhunya itu rendah. Nah, kita simbolkan dengan biru. Bila suhu rendah gimana Kak? Apa yang terjadi? Apakah sama? Tentunya tidak ya. Jadi yang pertama apa sih yang terjadi bila suhu tubuh kita itu rendah? Dan bagaimana mekanismenya? Yang pertama, bila suhu badan rendah, apa yang terjadi? Maka suhu dari darah juga turun ya. Gitu. Jadi ikut turun gitu ya. Terus gimana Kak keringat yang keluar nanti? Nah, kita bahas di sini. Setelah suhu badan turun dan suhu darah juga ikut turun, terjadilah proses bukan vasodilatasi lagi, tapi namanya vasokonstriksi. Nah, ini kebalikan dari pelebaran, berarti penyempitan ya. Penyempitan pembuluh darah ya. Oke. Ketika darah menyempit, apa yang terjadi? Pengeluaran keringat jadi terhambat. Nah, kita tulis sehingga jadi terhambat. Nah, ini terjadi ketika kita mengalami kedinginan. Nah, ketika kita merasakan kedinginan, pasti suhu badan kita kalau dipegang sama orang itu menjadi panas loh. Kenapa? Karena terjadi proses vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, sehingga pori-pori kita menjadi mengecil gitu ya. Tidak ada penguapan untuk si uap air keluar. Sehingga kalau misalkan orang yang kedinginan kita pegang itu pasti panas. Atau contoh ringannya gini, ketika kita belum mandi pasti ngerasa panas ya kalau dipegang gitu ya. Padahal kita merasanya dingin kalau orang yang belum mandinya gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu tentang hati. Kita bahas tentang hati ya. Oke, kita hapus dulu. Oke adik-adik, selanjutnya kita bahas tentang organ hati. Hati, mengapa sih termasuk ke dalam organ ekskresi? Karena organ ini
Oke adik-adik, kita masuk ke organ hati. Kenapa sih disebut sebagai organ ekskresi? Karena hati itu menghasilkan yang namanya cairan empedu. Ya, kita tulis dulu. Mengeluarkan zat sisa berupa cairan empedu ya. Nah, cairan empedu ini komposisinya apa aja? Kita tulis dulu. Ada air, garam, mineral, pigmen empedu, terus ada asam empedu, dan juga kolesterol. Nah, selanjutnya bagaimana sih mekanisme pengeluaran ekskresi pada organ hati ini ya? Kita bahas satu-satu. Nah, ternyata yang namanya hati, kakak rangkum aja biar singkat. Yang namanya hati itu di dalamnya terjadi perombakan apa coba? Eritrosit ya, eritrosit yang telah tua. Jadi eritrosit yang telah tua ini nanti hati ubah menjadi 3 komponen ya. Yang pertama itu ada zat besi, yang kedua ada globin, dan yang terakhir ada yang namanya hemin. Itu. Nah, ini yang globin sama zat besi ini akan disalurkan ke sum tulang belakang ya, yang nantinya akan diubah oleh sum-sum tulang belakang menjadi 3 lagi nih. Ada 3, 1, 2, 3. Yang pertama menjadi antibodi, yang kedua eritrosit, dan yang terakhir adalah Hb atau hemoglobin. Terus kak, yang hemin di mana? Nah, yang hemin ini nanti menghasilkan zatnya itu apa? Ada yang namanya bilirubin, dan yang kedua ada biliverdin ya. Nah, yang namanya bilirubin nanti dia akan disimpan di usus atau disalurkan ke usus untuk dioksidasi sehingga menghasilkan yang namanya urobilin. Nah, urobilin itu apakah? Jadi kalau kalian pipis atau misalkan BAB, tentunya warna feses atau urin kalian itu akan berwarna kuning kan? Nah, penyebab warna kuning itu adalah
urobilin yang dihasilkan dari hemin gitu ya. Oke, lanjut ke biliverdin. Kalau misalkan biliverdin ini akan menghasilkan pigmen pada empedu. Nah, pigmen empedu ya, sehingga warna empedu itu pastinya lebih gelap gitu. Nah, ini mekanisme dari organ hati pada sistem ekskresi. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ yang selanjutnya ya, yaitu berarti paru-paru. Kita hapus dulu ya tentu. Oke, ini sudah bersih adik-adik, kita bahas tentang organ paru-paru ya. Nah, paru-paru kenapa disebut sebagai organ ekskresi? Karena paru-paru merupakan organ yang mengeluarkan zat sisanya berupa, tulis dulu ya, zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, maksudnya ketika kita bernafas, tentunya kita menghirup yang namanya oksigen ya. Dan nanti oksigen ini masuk ke dalam paru-paru di bagian ujung cabangnya yaitu alveolus. Terjadi yang namanya difusi. Difusinya antara apa nih adik-adik? Antara O2 dan CO2 ya. Dan nanti si CO2 ini ya akan dikeluarkan ke luar tubuh gitu. CO2 dikeluarkan tubuh plus bukan hanya CO2 tapi dengan uap air. Nah, ini adalah mekanismenya, sehingga untuk organ paru-paru tidak terlalu susah ya daripada organ lainnya dan tidak terlalu banyak. Nah, ini hasil dari proses ekskresinya. Oke, kita lanjutkan lagi ke organ selanjutnya. Kita hapus dulu. Oke, ke subbab terakhir yaitu organ ginjal. Ginjal kenapa disebut sebagai organ ekskresi? Karena dia mengekskresikan yang namanya urin ya. Ekskresikan urin. Yang namanya urin ini mengandung, masuk ke komposisi ya, mengandung yang namanya air, urea, amoniak, asam urat, dan juga urobilin. Sehingga urin itu berwarna kuning yang tadi kakak pernah jelaskan ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih struktur dari ginjal? Kita gambar dulu. Oke, struktur ginjal kakak gambarkan dulu.
ginjal, ya, ini adalah ginjal. Yang paling luar ini bagian korteks ya. Yang bulat-bulat ini adalah medula, dan yang sebelah sini ini adalah pelvis. Ini merupakan arteri, dan yang ini adalah vena ya. Itu, oh iya, lupa yang bawahnya ini adalah ureter. Nah, sebetulnya yang namanya urin itu disaring oleh yang namanya nefron. Di mana letak nefron? Itu di sebelah sini ya. Nah, ini kita ambil dan kita perbesar, gitu ya. Kita perbesar. Ini bentuk nefron itu seperti ini. Kita menggambar struktur dari nefron ya. Oke, kita gambar dulu. Nah, setelah digambar kita identifikasi di bagian tengah ini namanya glomerulus ya. Glomerulus. Terus ini yang bagian yang berkelok-kelok ini adalah tubulus contortus proximal, dan yang ini adalah kapsul Bowman. Ini adalah lengkung Henle. Yang lengkungan kedua, yang saluran berkelok-kelok ini ya, ini adalah tubulus contortus distal. Nah, ini saluran yang lurus. Ini adalah tubulus collectivus ya. Nah, kakak sudah selesai menggambarnya. Lalu sekarang bagaimana sih mekanisme dari pembentukan urin? Nanti kita jelaskan di next video. Oke, sekarang kakak akan menjelaskan bagaimana mekanisme pembentukan dari urin ya. Tulis dulu. Pembentukan urin. Nah, pada prosesnya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, dan yang terakhir augmentasi. Nah, jadi ada 3 tahap. Terus untuk filtrasi ini adalah proses penyaringan ya. Jadi filtrasi itu artinya penyaringan, kalau reabsorpsi artinya penyerapan, dan augmentasi adalah penambahan.
Terus di mana Kak tempat kejadiannya? Untuk filtrasi itu ada di glomerulus. Kalau reabsorpsi itu di TKP atau tubulus contortus proximal, dan augmentasi di tubulus contortus distal. Nah, selanjutnya apa sih yang terjadi di proses filtrasi gitu ya? Di filtrasi ini, sebentar digaris dulu. Di filtrasi terjadi penyaringan protein darah terus kalau misalkan di reabsorpsi itu terjadi penyerapan apa? Penyerapan gula, terus asam amino, yang selanjutnya ada asam urat, dan yang terakhir ada vitamin. Nah, gitu ya. Terakhir yaitu tahap augmentasi. Di sini terjadi penambahan apa? Penambahan ion H+, K+, terus amoniak dan urea, dan satu lagi ada juga ya, dan urobilin. Oke, untuk mempersingkat konsep atau ketiga konsep ini susah ya. Kakak biasa singkat dengan ini, Vira gak pede. Nah, maksudnya apa Kak? Vira itu artinya filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi terjadinya di mana? Di glomerulus. Reabsorpsi terjadi di tubulus proximal, augmentasi di tubulus distal. Jadi kalian harus ingat konsep yang ini ya. Jangan lupa tuh adik-adik. Nah, sekarang kita ke hasilnya ya. Hasil dari ketiga proses ini, sebentar. Yang pertama, filtrasi itu nanti hasilnya menghasilkan urin primer. Reabsorpsi menghasilkan urin sekunder, dan augmentasi adalah urin yang sesungguhnya. Nah, nanti urin sesungguhnya ini akan disalurkan ke namanya tubulus connectivus atau tubulus pengumpul dan menuju ke saluran ureter. Gitu adik-adik. Nah, ada pun faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya volume urin kita. Kita tulis dulu ya, ada beberapa faktornya soalnya. Faktor-faktornya yang pertama itu adalah hormon ADH, terus zat diuretik, yang ketiga ini adalah suhu, dan yang terakhir yang keempat adalah jumlah cairan tubuh. Nah, yang pertama ini adalah hormon ADH. Hormon ADH itu adalah hormon anti diuretik hormon ya, artinya ini adalah singkatannya. Nah, hormon ini kalau misalkan kita kekurangan hormon ADH akan menyebabkan Behcet atau kencingnya itu berlebih.
Yang selanjutnya, yang nomor 2 adalah zat diuretik. Zat diuretik itu contohnya adalah teh ya, teh yang biasa kita minum. Kalau misalkan kita terlalu banyak minum teh, nanti bisa volume urinnya lebih banyak dari normal gitu. Terus yang nomor 3 adalah suhu. Suhu juga mempengaruhi. Kalau misalnya kita dalam suhu yang dingin atau rendah, itu volume urin kita lebih banyak dibandingkan dalam kondisi suhu yang panas gitu ya, atau yang tinggi. Yang terakhir ada jumlah cairan tubuh. Ini maksudnya ketika kita banyak minum, tentunya itu akan berpengaruh pada volume urin kita gitu ya. Dan selanjutnya kakak akan membahas gangguan apa saja sih yang ada di sistem ekskresi. Gangguan sistem ekskresi. Nah, di sini kakak akan membahasnya 5 gangguan saja yang suka keluar gitu ya di ujian. Yang pertama ada diabetes mellitus. Terus yang kedua ada diabetes insipidus. Yang ketiga ada nefritis. Yang keempat ada batu ginjal. Dan yang kelima yaitu albuminuria. Oke, kita jelasin satu-satu. Untuk yang diabetes ini, diabetes mellitus atau kencing manis, ini diakibatkan karena kurangnya hormon insulin ya. Insulin itu untuk memecah gula, sehingga kalau penderita diabetes itu gula darahnya itu tinggi gitu. Nah, yang kedua ini diabetes insipidus, ini pengaruhnya terhadap yang ini hormon ADH yang tadi sudah kakak bahas. Kalau misalkan yang menderita penyakit ini volume urinnya itu lebih banyak ya, karena dia kekurangan hormon ADH. Terus nomor 3, nefritis, ini mah diakibatkan oleh bakteri yang menyebabkan ginjal kita nanti terjadi peradangan. Bakterinya apakah? Bakterinya adalah bakteri Streptococcus ya untuk yang nefritis. Nomor 4, batu ginjal. Nah, ini kalau misalkan penderitanya itu terlalu banyak makan garam, terus kurang minum, sehingga adanya pengendapan kristal kalsium di bagian ginjalnya gitu. Terakhir ini albuminuria, merupakan gangguan pada bagian nefron, terutama glomerulusnya ya, sehingga glomerulusnya itu tidak berfungsi dengan baik dan tidak bisa menyaring protein dalam darah, sehingga ketika kita buang air kecil, si urin itu masih mengandung protein. Nah, itu. Oke, ini merupakan gangguan dari sistem ekskresi. Mungkin penjelasan dari kakak cukup sekian. Mohon maaf ya adik-adik bila ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah.